Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang nun mati atau tanwin yang kedua. Oke, untuk hukum nun mati dan tanwin yang kedua, kita ketemu dengan yang namanya idgham ya. Idgham ya. Oke, kita buka idgham. Kita bahas masalah idgham terlebih dahulu. Klik. Oke. Idgham secara bahasa berarti meleburkan atau memasukkan ya, mencampur ya. Dalam hukum nun mati ataupun tanwin, idgham berarti meleburkan nun mati atau tanwin kepada huruf setelahnya, seperti itu ya. Adapun yang terkait dengan hukum nun mati dan tanwin, idgham membagi menjadi dua ya. Ada idgham bila guna dan ada idgham bihuna ya. Apa bedanya idgham bila guna dan idgham bihuna? Kalau idgham bila guna artinya dibaca tanpa mendengung ya, harus jelas. Sedangkan untuk idgham bihuna adalah dibaca dengan mendengung ya. Oke. Selain idgham bihuna dan idgham bila guna, masih ada lagi hukum idgham yang lain. Nanti akan dibahas di bab idgham itu sendiri. Oke. Huruf-huruf idgham itu ada 6. Yang pertama adalah ya, yang kedua ro, yang ketiga lam, mim, nun dan wawu ya. Ini masih dibagi dua lagi. Yang pertama, idgham bila guna, hurufnya ada 2 ya. Idgham bila guna yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati ataupun tanwin ya, idgham tanpa disertai dengan dengungan ya. Huruf idgham bila guna itu ada 2, yaitu lam dan ro ya, hanya lam dan ro. Jadi apabila ada nun mati ataupun tanwin ya, setelah itu ada huruf ro ataupun lam, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bila guna, seperti itu. Contohnya mata'allakum, lah di situ ada tanwin ya, mata'allakum, tanwin bertemu dengan huruf lam, maka cara membacanya adalah digandeng, dileburkan ya. Mata'allakum, nah harus digandeng. Tidak boleh membaca dengan kalimat mata'an lakum, nah itu salah. Yang betul bagaimana? Mata'al lakum, nah seperti itu. Meskipun di lam tidak ada siddah, kita membacanya harus digandeng ya. Mata'al lakum, tanwin bertemu dengan huruf lam ya. Ya, ini membacanya harus jelas tanpa mendengung. Kenapa? Karena idgham bila guna. Ain bertemu dengan huruf lam, mata'al lakum. Nah, contoh yang kedua, malalubada. Nah itu malalubada itu sama ya. Itu ada huruf tanwin ada tanwin bertemu dengan huruf lam, maka membacanya harus dimasukkan ya. Tanwin itu dimasukkan ke dalam lam itu sendiri. Cara membacanya adalah malal lubada, bukan malan lubada, tapi salah itu ya. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah malal lubada, seperti itu. Oke, paham? Yang berikutnya ada contoh lagi, hudal lil muttaqin. Nah di sini tanwin bertemu dengan huruf lam ya, hudal lil muttaqin ya. Di situ ada tanwin bertemu dengan lam, maka cara membacanya juga sama, hudal, bukan hudan lil muttaqin, itu salah. Yang betul bagaimana? Hudal lil muttaqin, seperti itu. Jadi tanwinnya dimasukkan ke dalam lam. Nah seperti itu. Oke, yang berikutnya rizqol lakum. Nah, bukan membaca rizqon lakum, tapi harus dibaca dengan rizqol lakum. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh-contoh tentang bacaan idgham bila guna. Saya ulangi, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 2, yaitu ro atau lam ya, maka hukum bacaannya disebut dengan hukum idgham bila guna. Cara membacanya adalah memasukkan kalimat sebelumnya kepada huruf yang berikutnya, seperti contoh
mata'al lakum ya, tidak boleh dibaca mata'an lakum, lah itu salah. Yang betul adalah mata'al lakum, malal lubada, hudal lil muttaqin, rizqol lakum, lah itu. Nah itu adalah idgham bila guna. Oke, nanti kita akan sama-sama mencari contoh-contoh bacaan idgham bila guna langsung di dalam Al-Qur'annya ya, seperti itu. Oke. Next. Idgham bihuna sekarang lah. Idgham bihuna berarti membaca dengan mendengung ya. Idgham bihuna adalah meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung. Terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, kecuali huruf idgham bila huna ya. Ya, jadi huruf idgham bihuna itu ada 4. Ya, nun, mim dan wawu ya. Apabila ada nun mati ya atau tanwin bertemu dengan huruf 4 itu tadi, ya, nun, mim atau wawu ya, maka cara membacanya, hukum bacaannya disebut dengan idgham bihuna ya. Idgham artinya meleburkan nun mati atau tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf setelahnya, seperti itu ya. Dibaca dengan mendengung ya, karena ini idgham bihuna. Contoh yang pertama, wa may yaf'al. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya harus dimasukkan wa may yaf'al. Nah, seperti itu, tidak boleh wa man yaf'al. Nah, itu salah. Yang betul wa may yaf'al, seperti itu ya. Oke, berikutnya wa may yudlillah. Nah, wa may yudlillah, lah itu wa may yud ya, tidak boleh wa man yudlillah, itu salah. Yang betul wa may yudlillah. Nah, seperti itu. Berikutnya mayyakulu ya. Membacanya mayyakulu, bukan man yakulu, bukan. Itu yang salah. Yang betul bagaimana? Mayyakulu. Nah, itu mayyakulu. Oke, berikutnya adalah wa man nu'ammirhu. Wa man nu'ammirhu ya, oke. Wa man nu'ammirhu ya. Caranya adalah wa man, nun mati dimasukkan kepada nun berikutnya. Nah, cara membacanya wa man nu'ammirhu, lah seperti itu. Gak boleh wa man nu'ammirhu, salah. Yang betul wa man nu'ammirhu, lah seperti itu. Ya. Oke. Ada pengecualian jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka hal ini dibaca dengan jelas ya. Hanya ada 4 kata dalam Al-Quran yang mengandung aturan tersebut, yaitu ad-dunya, kinwanun ya, sinwanun dan bunyanun. Nah, ini jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 ya, ya nun atau mim atau wawu, tapi dalam satu kalimat ya, satu kata, maka cara membacanya harus jelas. Contohnya kinwanun, tidak boleh membaca kiwanun, salah malahan. Yang betul kinwanun, sinwanun, bunyanun, dunya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, saya ulangi, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 4 ya, nun, mim dan wawu, maka hukum bacanya disebut dengan idgham bihuna. Cara membacanya adalah meleburkan nun mati atau tanwin kepada huruf setelahnya. Contoh wa may yaf'al ya, wa may yudlillah, may yakulu, wa man nu'ammirhu, lah seperti itu. Cara membacanya harus mendengung ya, seperti itu. Oke, pengecualian jika ada nun mati atau tanwin ya bertemu dengan idgham salah satu kata, maka dalam satu kata ya maksudnya ya, maka hal ini dibaca dengan jelas ya. Dalam Al-Quran cuma ada 4 ya hurufnya, kalimatnya, yaitu sinwanun, kinwanun, bunyanun dan ad-dunya.
Itu cara membacanya harus jelas. Kenapa? Karena dalam satu kata seperti itu. Lah oke. Setelah ini mari kita sama-sama mencari hukum bacaan idhar dan nun sewu. Mari sama-sama mencari hukum bacaan idgham bilahuna dan idgham bihuna di dalam Al-Qur'an secara langsung ya. Kita akan mencari sama-sama mana yang termasuk hukum bacaan idgham bilahuna dan mana yang termasuk bacaan idgham bihuna. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.